Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Gustiayu Ketut Rencana Sari Dewi SEMSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Made Ari Wahyuni SEMSI selaku pembimbing pendamping. Dan yang terhormat kepada Bapak IGD Agus Pertama Yudantara SEMSA selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Akses Permodalan, dan Karakteristik Personal terhadap Kinerja UMKM, Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Grogak. Sebelum memulai topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilu Srimani dengan NIM 18170511061 dari program studi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Perkembangan UMKM di Indonesia sangatlah pesat dari tahun ke tahun. Adapun data jumlah yang diklasifikasikan berdasarkan perkecamatan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sampai 2021 yang dapat dilihat pada slide. Jadi berdasarkan data tersebut, jumlah UMKM tertinggi di Kabupaten Buleleng yaitu pada Kecamatan Grogak. Namun, dengan banyaknya UMKM tersebut di Kecamatan Grogak tentunya akan melekat dengan tantangan. Perkembangan UMKM di Kecamatan Grogak menuntut pelaku UMKM untuk tetap eksis dan kompetitif dengan UMKM lainnya sehingga mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha baru dan berbeda sambil mempertahankan tingkat kinerja. Menurut Saputra 2021, karena mayoritas pengusaha UMKM kurang memiliki wawasan dan informasi yang luas, sehingga kurang fokus dalam jangka panjang. Dari hasil penelitian awal yang dilakukan oleh Salinding tahun 2021, di Kecamatan Grogak tidak semua usaha bisa bertahan dalam kondisi krisis saat ini. Terdapat beberapa usaha yang menciptakan strategi yang baik dalam mengelola usahanya yang tentu akan memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan usahanya. Upaya untuk meningkatkan kinerjanya seringkali bersifat tradisional, karena kurangnya keahlian manajemen, khususnya pada bidang keuangan. Menurut Dharma tahun 2010, masalah yang sering dihadapi para pelaku UMKM antara lain kualitas sumber daya manusia dan permodalan. Besarnya jumlah UMKM yang berada di Kecamatan Grogak, sudah seharusnya keberadaan UMKM lebih diperhatikan oleh pemerintah dan harapan akan kinerja suatu usahanya terpenuhi. Di Kecamatan Grogak, UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dan keuangan. Tanpa modal, suatu usaha tidak akan berfungsi dengan baik. Tingginya jumlah UMKM di Kabupaten Grogak sebanding dengan banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM seperti permodalan. Seperti dilansir dari berita Radar Bali, jawapos.com tahun 2020, menjelaskan bahwa nelayan yang terdapat di salah satu desa di Kecamatan Grogak memiliki usaha rumput laut dalam jumlah yang besar. Namun, nelayan tersebut mengalami kesulitan modal usaha dalam mengembangkan usaha rumput lautnya yang dimiliki. Nelayan tersebut belum memiliki cukup modal dalam melakukan pengembangan usaha rumput lautnya dan belum mampu mengelola modal usaha yang dimiliki untuk mengembangkan usaha seperti pengolahan rumput laut menjadi makanan dan minuman. Mengacu pada pemaparan di atas, riset mengenai kinerja UMKM adalah banyak dilakukan oleh peneliti. Tetapi dari variabel yang digunakan peneliti, terdapat beberapa gap yang terjadi pada penelitian terdahulu tersebut. Perbedaan riset peneliti dengan riset sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada variabel pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal sehingga perlu diteliti kembali. Perbedaan selanjutnya pada kebaruan variabel, yaitu pada variabel pengetahuan keuangan dan karakteristik personal.
Kedua variabel tersebut jarang diteliti atau digunakan oleh peneliti dalam penelitian kinerja sebelumnya. Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokasi, penentuan populasi, dan sampel yang berbeda dari riset sebelumnya. Pada riset peneliti ini melakukan riset di Kecamatan Grogak karena merupakan kecamatan dengan jumlah UMKM tertinggi tahun 2021 di Kabupaten Buleleng. Namun memiliki beberapa kendala penurunan kinerja pada masa pandemi saat ini. Adapun identifikasi masalah yang ditemukan yaitu yang pertama, mayoritas pengusaha UMKM di Kecamatan Grogak dengan jumlah UMKM tertinggi kurang memiliki wawasan dan informasi yang luas sehingga kurang fokus dalam jangka panjang untuk keberlangsungan usahanya dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang kedua, terdapat beberapa usaha di Kecamatan Grogak yang hanya bertahan beberapa tahun saja, karena pengupayaan untuk meningkatkan kinerja usahanya seringkali bersifat tradisional karena kurangnya keahlian manajemen, khususnya di bidang keuangan. Yang ketiga, nelayan yang terdapat di salah satu desa di Kecamatan Grogak memiliki usaha rumput laut dalam jumlah yang besar, mengalami kesulitan modal usaha dalam mengembangkan usaha rumput laut yang dimiliki karena belum memiliki cukup modal dalam melakukan pengembangan usaha rumput laut dan belum mampu mengelola modal usaha yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya seperti pengolahan rumput laut menjadi makanan dan minuman. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan keuangan dalam hal keterampilan keuangan diakibatkan oleh pendidikan dan tentu saja akan berdampak pada kelancaran usaha suatu UMKM dan pelaku UMKM cenderung akan sulit mengetahui lebih spesifik terkait kondisi keuangan dan kesehatan usahanya dalam keberlanjutan usahanya di masa mendatang. Dan adapun batasan masalah yang ditemukan yaitu untuk memfokuskan dan tidak memperluas riset, batasan masalah dibatasi oleh pengaruh pada independen variabel penelitian yaitu pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal. Adapun rumusan masalah yang terdapat di penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Yang kedua, bagaimana pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh karakteristik personal terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Selanjutnya, terdapat tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Yang kedua, untuk menguji pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh karakteristik personal terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogak. Dan adapun manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta dapat dijadikan referensi berikutnya mengenai kinerja UMKM. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Dalam manfaat praktis ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama bagi pelaku UMKM. Hasil ini diharapkan dipakai untuk pengambilan suatu kinerja dan baiknya finansial kinerja suatu UMKM. Yang kedua bagi peneliti. Hasil dari riset ini yaitu diharapkan peneliti menambah wawasan tentang pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal dalam kinerja UMKM. Yang ketiga, bagi lembaga Universitas Pendidikan Ganesha, mampu dijadikan masukan yang membangun untuk menaikkan kualitas lembaga khususnya di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, bagi akademis, sebagai pembanding bagi pembaca yang akan melaksanakan research dengan judul yang sama di masa selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada bagian kajian teori. Jadi grand teori pada penelitian ini yaitu menggunakan teori kontingensi. Menurut Ganesha tahun 2012, teori kontingensi merupakan konsep tingkah laku yang menyatakan keadaan manajemen atau suatu organisasi bergantung pada kondisi internal atau eksternal suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, teori kontingensi dalam penelitian ini menjelaskan apakah variabel X dalam penelitian ini seperti pengetahuan keuangan, akses permodalan, dan karakteristik personal yang merupakan bagian internal maupun eksternal dalam suatu UMKM berpengaruh besar atau tidak dalam kinerja UMKM tersebut yang merupakan variabel Y dalam penelitian ini. Mengenai teori
kontingensi merupakan faktor penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi atau usaha. Maka untuk mencapai hal tersebut, tentu suatu individu perlu memiliki beberapa faktor pendukung, khususnya dalam hal perencanaan maupun pengelolaan suatu organisasi atau usaha, terutama dalam bidang keuangan. Selanjutnya yaitu teori atribusi. Jadi teori atribusi ini digunakan peneliti sebagai teori pendukung. Menurut Heider tahun 1958, teori atribusi ini merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Adapun menurut Robin Spee dan Litton tahun 2018 menjelaskan bahwa teori atribusi merupakan individu yang mengamati perilaku seseorang. Individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal maupun eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, maka kinerja dari suatu UMKM tersebut kemungkinan bergantung pada perilaku dari pelaku UMKM itu sendiri. Kinerja UMKM merupakan akibat dari suatu sebab atau tindakan yang telah dilakukan akan diterapkan oleh pemilik suatu usaha. Selanjutnya yaitu UMKM. Menurut Azhari tahun 2018, UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki kesimpulan antara lain. Yang pertama, usaha mikro. Jadi usaha mikro ini yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang kedua, usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang menjadi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya yaitu pengetahuan keuangan. Menurut Andre dan Nani tahun 2014, pengetahuan keuangan dapat didefinisikan sebagai penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan yang terdiri dari alat keuangan dan keterampilan keuangan. Selanjutnya yaitu teori mengenai akses permodalan UMKM. Menurut PSHK nomor 21 paragraf 2, modal atau ekuitas merupakan bagian hak milik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Menurut Lusimbo tahun 2016, terdapat beberapa indikator untuk digunakan sebagai pengukuran akses permodalan, antara lain yang pertama informasi kredit formal, yang kedua yaitu prosedur dalam mengakses permodalan. Selanjutnya yaitu teori mengenai karakteristik personal. Karakteristik personal atau bisa disebut dengan karakteristik individu, menurut Rahman tahun 2013, karakteristik ini merupakan perubahan individu dengan menunjukkan perbedaan dengan orang lain melalui motivasi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar atau komunitas sosialnya. Selanjutnya yaitu teori mengenai kinerja UMKM. Menurut Purnomo tahun 2010, kinerja organisasi merupakan ukuran keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan. Baik, selanjutnya yaitu alur pemikiran peneliti terkait variabel yang diteliti yaitu independent variable. Dalam penelitian ini X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap dependent variable yaitu kinerja UMKM. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama H1, pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga. H2 yaitu akses permodalan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga, dan H3 yaitu karakteristik personal berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Grogga.
Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian asosiatif. Menurut Sugiono tahun 2017, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang dilihat positif yang memerlukan pemeriksaan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan peralatan penelitian, dan analisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan memverifikasi hipotesis yang berlaku. Jenis asosiatif merupakan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut yaitu gambar terkait rancangan penelitian ini. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Variabel dependent atau bisa disimpulkan huruf Y yaitu kinerja UMKM. Kinerja UMKM merupakan ukuran keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu variabel independent atau bisa disimpulkan X1. X1 pada penelitian ini yaitu pengetahuan keuangan. Pengetahuan keuangan dapat didefinisikan sebagai penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan yang terdiri dari alat keuangan dan keterampilan keuangan. X2 selanjutnya dalam penelitian ini yaitu akses permodalan. Menurut PSAK nomor 21 paragraf 2, modal atau ekuitas atau bisa disebut dengan akses permodalan merupakan bagian hak milik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Dan yang terakhir yaitu X3. Dalam penelitian ini, X3 yaitu karakteristik personal. Karakteristik personal atau biasa disebut dengan karakteristik individu merupakan perubahan individu dengan menunjukkan perbedaan dengan orang lain melalui motivasi, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan masyarakat sekitar atau komunitas sosialnya. Selanjutnya yaitu terkait tentang data penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu UMKM di Kecamatan Grogak tahun 2021. Bersumber data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UMKM di Kecamatan Grogak berjumlah 720. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan simple random sampling untuk menghemat uang dan waktu. Besar sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu sebesar 10% dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 720 UMKM di Kecamatan Grogak, sehingga jumlah sampel yang akan digunakan dalam penyebaran kuesioner penelitian yaitu sebanyak 72 UMKM di Kecamatan Grogak. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menyebar kuesioner secara online maupun offline kepada pelaku UMKM di Kecamatan Grogak merupakan teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan. Teknik ini bertujuan menghasilkan data variabel berdasarkan kebutuhan. Tahap awal dalam pendekatan ini yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden dan meminta bereaksi berdasarkan keadaan responden. Menurut Sugiono tahun 2017, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang dapat diamati. Alat penelitian yang digunakan yaitu kuesioner yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Skor menggunakan skala Likert dengan 4 kemungkinan tanggapan. Berikut yaitu gambar tabel, skala Likert, dan bobot nilainya. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu yang pertama uji statistik deskriptif. Yang kedua yaitu uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dan yang terakhir yaitu saya menggunakan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R-square. Baik, sekian pemaparan dari proposal saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.